Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini lagi ngadem bersama Gusmar KPN Nusantara dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah Wah, cuaca betul-betul panas ini. Nah, ini ada video Gus yang menarik. Ini kan hari ini kan tanggal 10 November 2024 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional Gus. Nah, ini ada sebuah video yang menerangkan beberapa nama tokoh pahlawan. Nah, ini kita dengarkan dulu guys ya. Oke, kita dengarin. 13 tokoh Nahdlatul Ulama 13. yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pada masa penjajahan, pondok pesantren berperan aktif dalam pergerakan nasional hingga kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh dari Nahdlatul Ulama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Berikut adalah 13 tokoh Nahdlatul Ulama yang bergelar pahlawan nasional. 1. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan penerbit fatwa resolusi jihad yang memobilisasi rakyat untuk melawan penjajah. Gelar pahlawan nasionalnya dianugerahi pada tahun 1964. 2. Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin aktif di Nahdlatul Ulama sejak muda. Ia adalah Panglima Laskar Hizbullah dan pernah menjadi Perdana Menteri. Gelar pahlawan nasionalnya diberikan kepadanya tahun 1963. 3. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah putra Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia tergabung sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, serta menjadi perumus Pancasila. Gelar pahlawan nasionalnya dianugerahi pada tahun 1964. 4. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini menolak penjajah Belanda dan Jepang. Gelar pahlawan nasionalnya dianugerahi pada tahun 1972. 5. Kiai Haji Idam Khalid. Kiai Haji Idam Khalid pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua Umum PBNU. Gelar pahlawan nasionalnya dianugerahi pada tahun 2011. 6. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai yang menjadi penggerak pemuda dalam Nahdlatul Watan ini menerima gelar pahlawan nasionalnya pada tahun 2014. 7. Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin. Kiai yang berperan dalam pertempuran 10 November 1945 ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2016. 8. Kiai Haji Syam'un. Kiai yang juga perwira peta dan pengajar di Arab Saudi ini mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2018. 9. Kiai Haji Mashkur. Ia diketahui adalah anggota BPUPKI dan pendiri PETA. Gelar pahlawan nasionalnya diberikan kepadanya pada tahun 2019. 10. Andi Mapanyuki. Raja Bone dan pendukung Nahdlatul Ulama Sulawesi ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2004. 11. Andi Jema. Raja Luwu dan pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2002. 12. Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah sutradara film dan pendiri Les Bumi Nahdlatul Ulama yang mendapat gelar pahlawan nasionalnya pada tahun 2021. 13. Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding. Pemimpin kontinen Hizbullah di Majalengka ini mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2023. Tokoh-tokoh tersebut menggambarkan perjuangan dan pengabdian para Kiai Nahdlatul Ulama yang tak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, 13 tokoh yang dijadikan pahlawan nasional. Ini ada yang menarik dari nama-nama kita semua sudah mendengarkan dari 13 tokoh tersebut. Tidak ada satupun Kabib, ya kan? Tidak ada, Gus. Seharusnya kan ada kalau memang Kabib itu berjasa atau pantas mendapatkan gelar pahlawan. Nah, ini buktinya tidak ada dari 13 nama tersebut. Ini gimana menurut pandangan Gusmar ini? Itu tadi, itu bukti bahwa di dalam perjalanan sejarah tanah air melawan penjajah Belanda, tidak ada satupun
keturunan dari imigran Yaman yang ikut berjasa perang melawan penjajah Belanda. Ya nggak mungkin lah. Mereka tuh datang ke sini dibawa oleh Belanda, naik kapal Belanda untuk membantu Belanda di dalam melemahkan, di dalam melawan perjuangan rakyat Nusantara melawan Belanda. Ya bagaimana mungkin akan dikasih gelar pahlawan? Ya kalaupun yang gelarnya yang ngasih Belanda, contohnya Utsman bin Yahya, dikasih gelar bintang tanda jasa kehormatan oleh Belanda karena membantu Belanda dalam penjajahan. Punya jasa dengan Belanda itu ya. Punya jasa kepada Belanda di dalam melawan rakyat Indonesia. Itu gelarnya dari mereka. Makanya jangan ngaku-ngaku Habib katanya membantu perjuangan yang memerdekakan Indonesia, yang memerdekakan Indonesia. Itu pengakuan lengup menurut saya, nggak melihat sejarah. Ya nggak mungkin. Lah, apakah mungkin ada yang bertanya, apakah ketika itu 10 November kan tahun 1945, 3 bulan pasca kemerdekaan. Apakah ketika itu belum ada Habib di Surabaya? Mengapa tidak ada Habib yang ikut berperang melawan Belanda? Ya Surabaya gudangnya Habib. Iya. Termasuk salah satu kota yang menjadi basisnya para keturunan Yaman. Iya. Surabaya, Batavia, Pekalongan. Itu adalah pos-pos para keturunan imigran Yaman. Ya. Lalu mengapa pada pertempuran 10 November di Surabaya tidak ada Habib yang ikut bertempur? Ya nggak mungkin. Mereka ya pasti ngumpet. Nggak mungkin melawan bosnya yang dilawan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Abbas Buntet dan seluruh kiai santri-santri NU ketika itu pada pertempuran jihad melawan Sekutukan Belanda. Mana mungkin mereka akan membantu para kiai NU melawan Belanda? Tidak mungkin. Makanya ya kalau ada Habib jadi pahlawan nasional, malah kita yang protes. Iya. Karena kita protes. Tidak punya rekam ya nggak mungkin. Rekam jejaknya adalah membantu penjajahan Belanda, membantu penjajah Belanda di dalam memusuhi para pahlawan kita, para kiai kita yang sedang berjuang. Iya, faktanya banyak. Itu salah satu yang paling jelas dokumennya adalah Utsman bin Yahya di Banten itu, yang menjadi mufti Batavia itu. Iya. Makanya atas jasanya dia kepada pemerintah Belanda dikasih bintang kehormatan. Yang ngasih bintang adalah penjajah Belanda karena berjasa kepada Belanda. Kalau Mbak Hasyim, Mbak Abbas Buntet dan para pahlawan nasional tadi yang tadi disebut 13 itu dikasih gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia karena terbukti menjadi pejuang, menjadi pahlawan bagi kemerdekaan bangsa, bagi bangsa Indonesia. Nah ini mestinya menjadi fakta-fakta sejarah yang kita semua harus tahu. Agar ketika nanti ada lagi Habib yang ngeklaim katanya Habib ikut berjasa berjuang bagi kemerdekaan, itu bullshit. Dobos, tai kucing gitulah. Kasarannya begitu. Berarti ini semakin meyakinkan ya, Gus, bahwa peran Habib di Nusantara itu sama sekali tidak ada. Perannya menjajah Nusantara. Peran menjajah Nusantara. Membela Belanda malah ya. Ya bukan peran lagi, benalu itu musuh itu. Kelihatan pengkhianat juga bukan pengkhianat. Pengkhianat kan kalau orang dalam negeri membantu menjajah itu pengkhianat. Dia memang orang dari luar, dari asing. Dari Yaman. Antek gitu, lebih tepatnya adalah antek. Anteknya Belanda. Jongos. Ya. Sekutunya Belanda. Sekutunya Belanda. Kalau antek itu kalau pengkhianat itu adalah orang kita, orang pribumi membantu Belanda, itu pengkhianat. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Itu fatwa resolusi NU 22 Oktober 45. Kan ada itu, siapapun yang ikut menjadi pengkhianat, membantu penjajahan, hukumannya mati. Itu ada ditujukan untuk orang-orang pribumi yang membantu Belanda. Itu yang kemudian pada puncaknya pertempuran sipil di Surabaya itu adalah 10 November itu yang kita peringati hari ini sebagai hari pahlawan nasional. Peringati pahlawan-pahlawan kita, kiai-kiai kita dulu di dalam melawan penjajah Sekutu dan Belanda itu, termasuk Belanda. Nah, makanya kalau sampai hari ini keturunan imigran Yaman menjajah masih
punya aura masih keinginan menjajah bangsa ini ya karena memang dari sononya begitu. Settingannya begitu, Bro. Lahir barutnya dia datang ke Indonesia memang begitu. Hanya bentuk penjajahannya berbeda. Berbeda. Kalau dulu menjajah Secara membantu fisik Belanda, ya membantu Belanda. Sekarang menjajah spiritual. Spiritual ya. Mengklaim kata Indonesia milik Tarim. Tarim yang memerdekakan Indonesia. Habib. Orang mereka katanya. Merah putih katanya yang bikin mereka. Pahlawan-pahlawan kita katanya keturunan Yaman. Seorang yang sejarah. Pangeran Diponegoro, Ba'abut, Asegab. Waduh. Itu. Jadi ya memang lahirnya di sini adalah lahir bersama penjajah. Iya. Sampai hari ini wataknya masih menjajah. Ya begitu. Nah, berarti genetika penjajah ya, Gus. Genetika penjajah. Penjajah. Ya. Genetika antek. Antek. Dan sampai hari ini makanya kalau ada orang pribumi itu masih bela-bela mereka. Sampai dibelain mati-matian. Mati-matian. Berarti ya memang dari dulu mungkin leluhurnya adalah Pengkhianat. pengkhianat. Ya, Dulu mungkin membantu penjajah Belanda, membantu mereka. Kalau sekarang ada orang warga pribumi mukibin gitu, membantu para kafir, sama dengan membantu sifat kehendak orang-orang keturunan Yaman ini menjajah bangsa dan negara Indonesia. Kita nggak terima, kita nggak mau. Bangsa ini katanya milik orang Yaman. Makom-makom dipalsukan, katanya makomnya orang Yaman. Padahal makom tahun abad 15 katanya makomnya orang Yaman. Itu kan mau menjajah. Gak beres. Beres. Ya. Itu buktilah bahwa pahlawan-pahlawan kita semuanya adalah orang-orang pribumi. Ya. Pribumi. Dari 13 nama yang kita semua sudah dengar, Gus. Ya. Tidak ada satupun Habib ini sebagai bukti Ya. bahwa pahlawan-pahlawan yang terbukti berjasa besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini jelas pribumi. Tidak ada satupun Habib. Orang kita sendiri. Orang kita sendiri. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan, Gus? Pesan terakhir bagi keturunan Yaman, sudah. Jangan terus-teruskan membuat sejarah-sejarah palsu. Oh, stop. Karena kita semua sudah tahu. Sudah Jangan muak. ngeklaim sana sini, ngeklaim sejarah, belokkan sejarah, motong sejarah, bikin makam palsu, bikin sejarah palsu. Jangan terus-terusan. Karena warga Indonesia sudah tahu semua, kalau terus-teruskan kalau ada apa-apa nanti salahnya sendiri. Ya. Satu, yang kedua, para muhibin, bagi para muhibin ya melek sejarah, belajar sejarah. Ya. Jangan hanya persoalan nasab. Ini kan polemik Habib kan bukan hanya persoalan nasab, Ya. ini persoalan sejarah. Sejarah bangsa. Betapa banyak sejarah-sejarah kita yang dibelokkan, dipotong oleh mereka, diacak-acak karena mereka ingin menjajah dengan penjajahan spiritual. Dengan metode pembelokan sejarah, Gus. Iya, itu kan sudah banyak lah dijelaskan tentang hal ini. Ini kan fakta-fakta gitu. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, Gus, atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa orang Yaman, imigran Yaman yang dibawa Belanda, Exodus, itu memang apalagi darah, keringat pun itu tidak menetes di bumi pertiwi. Sebagai buktinya tadi kita semua sudah mendengarkan 13 nama pahlawan nasional. Jelas, resmi itu. Terima kasih banyak dan selamat Hari Pahlawan 2024. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.